Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan sedikit mengupas bagian pertama dari kitab Tuhfatul Atfal. Ada yang tahu apa itu kitab Tuhfatul Atfal? Tidak. Oke, sedikit dijelaskan bahwa kitab Tuhfatul Atfal itu sebuah kitab yang mana menjelaskan tentang hukum ilmu tajwid yang pernah kita pelajari. Pastinya teman-teman semua pernah kan belajar ilmu tajwid? Nah, pernah. Maka di sini saya akan mengupas sedikit dari banyaknya bab yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Mungkin yang teman-teman ketahui bahwa ketika kita mau belajar ilmu hukum nun mati dan tanwin hanya sekilas saja, tapi kita di sini akan sedikit mengupas apa saja dalil-dalilnya yang ada di kitab Tuhfatul Atfal itu mengenai hukum nun mati dan tanwin. Teman-teman siap? Siap. Yang pertama, bentar ya teman-teman. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Oke, saya bacain dulu ya. Limnuni intasul walid tanwini arba mahkamin fakud tabjini. Di mana di paragraf di ayat pertama ya, di lafaz pertama pada kitab Tuhfatul Atfal terdapat limnuni intasul walid tanwini arba mahkamin fakud tabjini. Yang mana hukum nun mati dan tanwin terdapat 4 ya penerangannya. Yang pertama apa hukum nun mati dan tanwin? Idhar. Oke, idhar. Yang teman-teman ketahui apa sih arti idhar itu? Apa? Jelas, betul. Secara bahasa idhar itu ya, menurut bahasa al-bayan artinya jelas. Jadi ngerti? Ngerti. Tadi kelasnya di situ kan? Tutup. Kelihatan kan di situ? Enggak, nanti buka dulu. Inilah. Boleh kan begitu? Boleh. Iya, ngomong. Namun ya, lanjut lagi. Idhar secara bahasa artinya adalah al-bayan, artinya jelas. Namun menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Teman-teman semua ada yang tahu gak sih huruf-huruf idhar itu ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ainha, qinha. Hamzah, ainha, qinha. Betul. Coba ada yang bisa mencontohkan
ayat apa yang menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah hukum ilhad. Ya. Nah, saya contohin ya. Contohnya itu yang di sini kan dijelasin itu tadi ya. Saya jelaskan ulang bahwa ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ain, ha, ghin, ho, maka harus dibaca jelas. Jelas apanya? Jelas suara huruf ilharnya. Contohnya, oh ya dulu ya. Itu mau ibu-ibu. Ya tahu. Contohnya ya. Contohnya mana? Di sini kan nun matinya bertemu dengan hamzah, maka lafaz suara huruf hamzah wajib dibaca jelas. Ya, begitu. Di kitab Tuhfatul Atfal juga terdapat dalilnya, yaitu fal awwalul idhar qabla ahrufi dan hal kisitin rutibat fal ta'rifi. Mungkin nanti saya jelasin setelah kelas ini berlangsung ya. Jadi saya jelasin secara umumnya saja. Ada pertanyaan untuk idhar? Ya. Selanjutnya ada idgham. Idgham secara bahasa ya, idkholu syai' fi syai'. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Yang mana ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, apa sih huruf idgham itu? Ada berapa huruf idgham itu? 4. Ada 6. Ya. Ya. Roh. Yang disingkat jadi lafaz yarmaluna. Habis ininya. Minjem tadi sama tuh. Itu katanya di Habis kok. Jangan lagi ya. jangan kita yang itu Pak. Jadi Mas ini jadi Lanjut ini. Lanjut. Ulang ya. Yang selanjutnya ada idgham. Yang mana secara bahasa idgham itu idkholu syai' fi syai'. Yang artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sesuatunya di sini apa? Huruf idghamnya. Huruf idgham kan ada 6 yang disingkat menjadi lafaz yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrisin haitsu ulangi. Pokok. Hah? Apa benar? Apa benar? Oh iya. Sedangkan menurut istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin haitsu yaksirani harfan musyaddadan yartafa'ul lisan indahu irtifa'atan wahidatan. Yang mana ya? Idgham itu ternyata terbagi menjadi 2. Ada idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Yang telah disebutkan bahwa di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dalilnya wasani idghamun bisitatin atas biar miluna indahum qad sabatan. Idgham terbagi 2, ma'al gunnah dan bila gunnah. Yang mana huruf ma'al gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Apa sih yang membedakan kenapa idgham itu terbagi 2? Karena di dalam kitabnya begitu. Ya. Jangan tanya saya. Contohnya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah itu may yaqulu. Ini tuh kebayangkan sama teman-teman semua gimana tulisan may yaqulu. Nun matinya bertemu dengan huruf ya. Jadi huruf suara nun matinya itu gak kedengeran karena dimasukkan kepada huruf ya. May yaqulu gitu. Selanjutnya ada idgham
bila guna. Kalau di sini idgham bila guna itu ada dua sisa dari idgham bila guna itu lam dan ro. Apa sih contohnya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila guna? Contohnya walakin la yashkurun. Jadi nun matinya itu bertemu dengan la kan? Jadi kita langsung masukkan dari jangan walakin la, jangan walakin la, tapi walakin la yashkurun. Selanjutnya dalil dari idgham bila guna ini, idgham ma'al gunnah dan bila gunnah itu wasani idghamun bi ghairi gunnah wa fil lami wa thumma kaliran. Selanjutnya ada iklab, yang mana iklab menurut bahasa adalah tahwilu syai'an wajhi. Atau ada yang lupa. Sedangkan menurut istilah yaitu ja'alu harfin makan mahari, ja'alu harfin makan harfin ma'a mura'atil gunnah. Yang mana ketika huruf iklab itu kan cuma satu ya, yaitu ba. Nah, cuma satu aja yang paling gampang, ba. Hurufnya itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu kita dibalikan. Jadi arti dari istilah tadi itu tajwilu syai'an wajhihi itu membalikan huruf nun mati tadi kepada huruf ba. Mim ba'di. Secara singkatnya seperti itu ya. Karena kaidahnya ataupun dalilnya itu adalah wasalitu iklabu inda ba'i miman bigunatin ma'al ikhfa'i. Jadi iklab itu berbeda dengan ikhfa, tapi hampir tidak mirip juga dengan ikhfa, cuman karena membalikannya itu tuh nun mati bertemu dengan ba. Mim ba'di. Kan kalau ikhfa ing, kalau ini mim gitu, memasukkan. Selanjutnya itu ada yang terakhir dari huruf idhar adalah ikhfa. Ikhfa menurut bahasa yaitu asyatru, yang artinya itu samar. Syatru, samar. Yang mana menurut istilah ibaratun anil nutqi biharfin sakinin arin an tasydidi ala sifati bagian idhar wal idgham ma'a mura'atil gunnah. Yang mana artinya itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana hurufnya selain dari idhar, idgham dan iklab tadi, sisanya tadi ada banyak kan hurufnya, yang mana harus dibaca samar ataupun dengung. Dan hurufnya itu ada 15, ta, sa, ja, sa, sya, so, do, dan lain sebagainya. Karena ya dalil dalam kitab Tufah ya yang menerangkan tentang ikhfa ini, warobihul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsati min ba'di asrarun zuha fi hikmin hadzal baiti qadduman tuha sibda sana kam jada syakhsun bersama dum thayyiban zid fi tuqondong dolima. Yang mana dari yang telah saya sebutkan tadi dari fi khamsatun utfi biha fi khamsatun min ba'di asri ramzuha fi hikmin hada baiti qadduman tuha dari sibda sana kam jada syakhsun bersama dum thayyiban zid fi tuqondong dolima. Mungkin teman-teman semua enggak merasa asing dengan lafaz itu, karena di pengajian teman-teman semua mungkin diajarkan cara bagaimana meringkas atau mengingat huruf-huruf ikhfa. Ternyata ya yang perlu teman-teman ketahui, ikhfa itu terbagi menjadi 3. Ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa abad. Yang pertama ada ikhfa aqrab yang artinya dekat. Aqrab kan dekat kan? Aqrab. Hurufnya itu ada 3 aja. Ta, to, sa,
sama dal. Ta, to sama dal. Yang selanjutnya ada ikhfa ausat. Apa arti ausat? Yang kedua ada ikhfa ausat, yang mana hurufnya so, ga, ta, ja, sa, sya, za, fa sama do sama zo. Selanjutnya ada ikhfa abad, yang artinya jauh. Baik. Hah? Kedua perumahan. Yang kedua jadi apa? Yang kedua. Yang ketiga ada ikhfa abad, yang artinya jauh, yang mana hurufnya cukup. Baik teman-teman semua, dari penjelasan hukum nun mati dan tanwin tadi ada yang ditanyakan? Gak ada. Ya udah, saya ulas sedikit ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa? 5. Salah. 4. Oh, 4. 4. Itu saya sudah itu. Coba buka mama, soalnya dulu hitungnya bagi 2. Oh, 5. Kamu? Ah, Kamu? 5. 5. Yang ada 5 kenapa alasannya? Karena hitungnya kan yang posisi lagi sama ini. Iya. Nah, itu jadi dihitung ya, Cak. Jadi hitungnya sama gunanya itu. Gitu. kalau saya. Oh, ya nggak apa-apa sih itu. Yang penting nggak menyalahi aturan aja. Tadi sih hukum nun mati dan tanwin itu Idhar, terus ikhfa, iklab, idgham. Idgham guna dan idgham luar guna. ya udah bagus. Ibu kalau ngolos gitu gak bisa anjir. Ya, jadinya kelihatan banget, Huh, nggak natural. Terus apa lagi yang mas lagi mau bawain apa? masih banyak ini. Ya udah itu aja. Ini mati berarti. Ayo. Lanjut, ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Sibuk bakso ya? Gue juga mau makan itu rasanya bagus ya. Boleh belajar lagi Sampai jatuh kalau sini. Pas dia. Apa? Tentu gue dulu kan? Belum. Buat ngajar anjir. Hah? Karena seksual mulu. Iya, nggak ada lagi makanya. Selanjutnya, setelah kita membahas nun mati dan tanwin, bab selanjutnya itu terdapat menerangkan bahwa adanya hukum mim mati. Mim mati itu apa? Ya, selanjutnya setelah kita menerangkan hukum nun mati dan tanwin, yang mana ada idhar, ada idgham, ada iklab, ada ikhfa. Selanjutnya ada mim mati, hukum mim mati. Mim mati diterangkan bahwa wal mimu intaskun taji qabla hija la alif ilahi tasjid juga ahkamuha salah satu lima tobat ikbamut wa idharu faqat. Jadi di pasal ini ada 3 bab, bukan 3 bab, dibagi menjadi 3, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mutamassilan dan idhar syafawi. Ya betul, idhar syafawi. Yang pertama ada ulangi. Ikhfa, idgham, idhar. Di hukum mim mati itu ada 3 bagian. Yang pertama ikhfa syafawi, ada idgham mutamassilan atau yang mungkin idgham ini biasanya, dan ada idhar syafawi. Selanjutnya pada bagian pertama tadi telah disebutkan bahwa adanya ikhfa safawi. Huruf ikhfa safawi ini ya pada bagian mim mati itu cuma 1, yaitu huruf, ada yang tahu? Apa? Tahu nggak? Huruf ba. Ya, huruf ba. Ikhfa safawi itu hurufnya cuma 1, yaitu huruf ba. Yang mana dalilnya fal awalul ikhfa'u indal ba'i wa sammi
syafawiyya lil qura'i, yang artinya bahwa ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba itu yang namanya ikhfa, berarti disamakan ataupun dimasukkan, didengungkan. Yang mana kita mengambil contoh itu contohnya wa may ya'tasim billah, ya'tasim billah. Yang mana mim mati di sini ya, mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi dimasukkan huruf mimnya, suara mimnya itu ke ba, ya'tasim billah. Jadi ada penekanan sekitar 2 rakaat untuk memasukkan mim mati ke ba, ya'tasim billah. Jadi jangan ya'tasim billah gitu. Seharusnya memang agak ditekankan, agak digunakan. Sampai di sini mengerti? Oke. Jadi ya di mana-mana ketika kita menemukan huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi, yang mana huruf mimnya dimasukkan kepada huruf ba, didengungkan. Selanjutnya ada idgham mutamattsilan. Idgham mutamattsilan ini juga hurufnya cuma satu, yaitu apa? Ada yang tahu? Hurufnya cuma satu, yaitu mim. Mim mati bertemu dengan mim lagi, mim berharokat. Penjelasannya adalah ketika kita mim mati ini bertemu dengan mim berharokat, mau dia ma, mi atau mu, itu dimasukkan mim mati kepada ma-nya, kan idgham ya, memasukkan sesuatu. Dimasukkan huruf mimnya, itu ditekan gunanya 3 harokat. Sebagai contohnya itu walakum ma kasabtum. Ketika walakum gimana ya? Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Mim mati di sini. Ini kan di sini mim mati ya. Ketemu dengan mim lagi. Itu ditekan 3 harokat. Walakum ma kasabtum, seperti itu. Jadi jangan walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum. Jangan. Jadi ada penekanan 3 harokat. Walakum ma kasabtum, gitu. Dimengerti teman-teman? Mengerti. Selanjutnya yang ketiga dari bab mim mati itu ada yang namanya idhar syafawi. Huruf idhar syafawi itu selain dari ba sama mim ini, jadi jumlah dari huruf hijaiyah itu yang ada yang bilang 27, 28 itu sisa dari ba sama mim. Jadi sekitar 20 berapa? 27 lah. Kalau yang huruf hijaiyahnya 29. Ya, saban-saban. Dimana ketika mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Contohnya walakum anfusakum. Walakum anfusakum. Lakum di sini. Lakum anfusakum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Itu hanya sekedar saja mimnya. Walakum anfusakum. Jadi langsung kepada huruf hamzah ini. Begitupun ketika teman-teman semua bertemu dengan mim mati di Al-Quran nanti ya, mim mati selain ketemu dengan ba dan mim itu jangan terlalu ditekan gitu. Selewat aja, yang penting walakum anfusakum. Kecuali yang sudah saya jelaskan tadi, idgham mutamattsilan atau idgham mimi, itu ditekan 3 harokat. Mana contohnya? Walakum ma kasabtum. Ini idgham mutamattsilan tadi ya, hukum mati. Kalau ketika teman-teman bertemu mim mati dan ketika teman-teman di Al-Quran nanti bertemu hukum mim yang mana ketemunya ba, itu agak ditekan sedikit. Kan kalau ini cuma nempel aja lakum anfusakum, dan kalau idgham 3 harokat, kalau ini agak masuk sekitar 2 harokat aja. Ya kasim billah gitu ya. Ada teman-teman mengerti? Mengerti. Jadi ya saya tanya
kembali. Hukum mim itu ada berapa? 3. Apa aja? Ekonomi. Idgham mim 1, Ikhfa syafawi. 2, idhar syafawi. Coba ada berapa huruf ikhfa syafawi? 1. Apa? Ba. Betul. Kalau idgham mutamath lain atau idgham mim 1. apa? Mim. Coba saya pengen tahu gimana cara membaca ikhfa syafawi. Ya. Ya, kasih. Betul. Jadi agak ditahan sedikit ya. Ya, tasim billah. Coba salsa yang idgham mutamatsilan. Contohnya, bacakan. Penekanan 3 harokat. Walakum ma kasabtum. Betul. Ais yang berarti yang sisanya yang idhar syafawi. Lakum anfusakum. Lakum anfusakum. Ya, betul. Jadi ketika teman-teman ya bertemu dengan ini, jadi saya harapkan membacanya seperti itu. Kita kan sudah membahas dari awal nun mati dan tanwin. Teman-teman masih ingat nun mati dan tanwin ada berapa? 4. Yang pertama ikhfa, idhar. Yang kedua betul. Yang ketiga, yang keempat. Kalau ikhfa terbagi menjadi 3. Ada yang tahu apa dia? Ikhfa ausat. Betul. Apa? Ikhfa apa? Ya. Ikhfa. Ausat. Ausat. Abad. Akbar. Ya. Akram. Kalau itu tadi kan ada yang bilang kalau hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Yang mana ada apa tadi, Ais? Idgham bigunahnya langsung dibagi biguna sama bila guna. Ya, betul. Jadi semuanya sama aja ya teman-teman. Siapa kayaknya? Kami syarri hasidin Dua tidak apa? Ikhfa 2. Masih 2 coba gue. Ya, cuma itu. Lu udah mati sudah? Yuk lanjut. Sudah? Sudah. Yang dua ada yang mana? Kan gue ikhfa doang kan. Gue yang idgham mimidit. He. Siap-siap Ais. Messi hampir tenang. Tinggal edit. Enak. Mana? Temennya nih temennya. Iya. Asal jangan jam 7 malam beda terima. Koek terus Nina. Sudah Yes? Jadi kalau di sana kan kalau ke dengannya suara apa? Oh nggak ada apa sih? Nggak bisa baca Latin. Apa yang masih itu? Sudah? Sudah, yuk kita butuh 5 menit lagi saya. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa hukum nun mati dan tanwin serta satu bab lagi yaitu mim mati. Saya pengen teman-teman memberikan 2 contoh pada nun mati dan tanwin ataupun bab mim mati. Boleh teman-teman? Boleh. Boleh deh Jia, berikan saya 2 contoh lafalnya gimana dan hurufnya apa ketika nun mati atau tanwin itu bertemu. Pengen 2 aja. Oh, kasih contoh idhar. Boleh. Nanti ketemu hamzah. Boleh? Silakan. Lupa. Oh ya. Wamin syarri ghasikin idza waqab. Hamzah. Satu lagi. Wamin syarri hasidin idza hasad. Ketemu hamzah juga. Oke, bagus ya. Selanjutnya, salsa. Saya mau kasih contoh dari ikhfa. Yang pertama itu ada di Ikhfa apa nih?
bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya, Ais, boleh mau kasih contoh bagian yang mana? Iya, itu berusaha mem mati ketemu dengan mem. Oke. Contohnya kayaknya di surat Yasin sih Bu ya. Di sini bunyinya fahumuk mahun. Coba agak di Oh ya, dialogkan. fahumuk mahun. Oke, satu lagi. Satu laginya ada di surat Al-Qadar, yaitu bunyinya Rabbihim min dzurriyyah. Oke, betul semua. Semoga teman-teman paham ya akan penjelasan tadi mengenai hukum nun mati atau tanwin, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari teman-teman ketika mengaji di rumah. Alhamdulillah ya, waktu sudah menunjukkan sore hari yang mana kita harus pulang ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan memberikan waktunya untuk saya masuk ke kelas siang hari ini. Wassalamualaikum. Itu ya. Udah gitu aja ya. Nanti kita makan aja. Nah, oh iya. Biar ada tugas malam. Oh my god. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam